semuanya, di sini saya Anjal mulai dengan NPM 5324005 akan menyelesaikan tugas 3 dari mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Edwin Hester Universitas BDMC. Untuk itu kita langsung ke bagian soal. Oke, di sini ada terdapat 4 soal di mana kita akan menyelesaikan soal pertama, yaitu tentukan akar dari fx sama dengan x kurang 2e pangkat min x dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Gunakan nilai awal x1 sama dengan 1, yaitu kita harus menyelesaikan yang bagian pertama, buatkan cara penyelesaiannya, dan bagian kedua, berapa kehampiran akar pada iterasi kelima. Dan soal kedua, seorang analisis data harus menyelesaikan sistem persamaan linear berikut, dan ini kita akan langsung ke bagian soal dulu, setelah itu baru kita lanjut ke soal kedua. Ini soal ketiga dan soal keempat. Oke, ayo kita mulai. Oke, seperti yang sudah tadi saya jelaskan tentang soal pertama, di sini penyelesaiannya kita akan menuliskan fungsi fx sama dengan x kurang 2e pangkat min x, dan setelah itu kita akan menentukan turunan pertama dari fungsi tersebut, di mana turunan pertamanya yaitu disebut f aksen x, yaitu x diturunkan di turunan pertama menjadi 1, dan 2e pangkat min x tetap diturunkan dengan sama, yaitu 2e pangkat min x. Jadi fungsi f aksennya yaitu 1 ditambah 2e pangkat min x. Yang berikut kita akan tulis rumus iterasi metode Newton-Raphson dengan fungsi-fungsi yang sudah kita dapatkan. Namun sebelum itu kita akan melihat rumus umum dari metode Newton-Raphson, di mana xk tambah 1 sama dengan xk kurang fxk per f aksen xk. Nah, dari fungsi yang sudah kita dapatkan, kita akan menulis rumus iterasinya yaitu xk tambah 1 sama dengan xk kurang 2e pangkat min xk dibagi dengan 1 ditambah 2e pangkat min xk. Yang berikut kita akan substitusikan nilai awal, di mana nilai awal tadi x1 sama dengan 1. Kita akan mulai dengan perhitungan iterasi ke pertama, yaitu k-nya sama dengan 1, di mana xk, k-nya sama dengan 1. Iterasi kedua sampai iterasi kelima, kita akan menggunakan hal yang sama. Jadi xk-nya ini akan berubah sesuai dengan k-nya dan juga sesuai dengan iterasi baru yang akan kita temukan. Untuk itu kita langsung ke perhitungan secara berturut-turut hingga diperoleh iterasi kelima. Yang pertama, iterasi pertama, di mana k sama dengan 1. Nilai awal yaitu x1 sama dengan 1. Kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu xk tambah 1, xk kurang xk, dan seterusnya. Di sini kita xk ditambah 1, di mana k-nya sama dengan 1. Jadi xk yaitu 1, x1 ditambah dengan 1, hasilnya x2. Jadi di iterasi pertama ini kita mencari nilai x2-nya. X2 sama dengan 1 ini didapat dari xk-nya, k-nya kan sama dengan 1. Dikurangi dengan 1, xk-nya kurang dengan 2e pangkat min 1. Dibagi dengan 1, ditambah 2e pangkat min 1. Yang berikut, x2 sama dengan 1, dikurangi dengan 1 kurang 2 dikali, nah e pangkat min 1 ini kita mendapatkan hasil dari e pangkat min 1 yaitu 0,367879. Nah, di sini saya cuma mengambil 6 angka di belakang koma, karena kalau saya mengambil semuanya sedikit ribet untuk menuliskan. Oke, berikut dibagi dengan 1 ditambah dengan 2, e pangkat min 1, e pangkat min 1-nya hasilnya juga sama seperti yang di bagian atas, yaitu 0,367879. Nah, di sini kita akan mengalihkan terlebih dahulu 2 dikali dengan e pangkat min 1. Yang sudah kita dapatkan itu 0,367879. Maka hasilnya yaitu 1 dikurangi dengan 1 kurang 0,735758 dibagi dengan 1 ditambah 0,735758. Di sini kita akan terlebih dahulu mengurangi dan pembagian, baru setelah itu kita mengurangi dengan, kita akan dikurangkan dengan satunya yang bagian depan. Maka kita tulis kembali 1 dikurangi dengan hasil dari 1 dikurang 0,73578, yaitu 0,26422.
Dan hasil dari 1 ditambah 0,735758 yaitu 1,735758. Kita tulis kembali hasil 1 dikurangi dengan hasil pembagian dari 0,264242 dibagi dengan 1,73575. Hasilnya adalah 0,15222. Di sini sebelum kita lanjutkan, di sini semua saya akan menggunakan 6 angka di belakang koma. Oke, kita tulis kembali 1 dikurangi dengan 0,152234 dan hasil dari 1 kurang 0,152234 yaitu hampir sama dengan 0,5477. Nah, ini adalah merupakan nilai hasil dari iterasi pertama untuk mencari X2-nya. Oke. Setelah kita mendapatkan hasil iterasi pertama untuk mencari nilai X2-nya atau nilai barunya, yaitu hampir sama dengan 0,847766. Di sini kita akan melanjutkan ke iterasi kedua. Iterasi kedua, di mana K sama dengan 2, dan dengan nilai barunya yaitu X2 sama dengan 0,847766 yang sudah kita dapatkan dari iterasi pertama. Di sini kita akan mencari nilai X3-nya, yaitu X3 sama dengan 0,847766 dikurangi dengan 0,847766 kurang dengan 2E pangkat min 0,847766 dibagi 1 tambah 2E pangkat min 0,847766. Nah, ini kita tulis sesuai dengan rumus yang sudah kita dapatkan. Oke, X3 sama dengan 0,847766 dikurangi dengan, kita tulis kembali lagi, 0,847766 dikurangi dengan 2 dikali hasil dari E pangkat min 0,847766 yaitu 0,428370. Nah, dibagi dengan 1 ditambah 2 dikali 0,428370. Sama dengan kita tulis kembali 0,847766 dikurangi dengan 0,847766 dikurangi dengan 0,85674 itu didapat dari hasil perkalian 2 dikali dengan 0,428370. Dibagi dengan 1 ditambah 0,85674 sama dengan 0,847766 dikurangi dengan min 0,008974 dibagi dengan 1,85674. Nah, min 0,008974 ini dapat dari hasil pengurangan 0,847766 dikurangi dengan 0,85674. Ini hasilnya. Nah, sama dengan kita bagi dulu bagian min 0 ini dengan di bagian bawah 1,8 dan seterusnya. Setelah itu kita mendapatkan hasil min 0,004831. Nah, ini setelah itu kita kurangkan 0,847766 dikurangi dengan min 0,004831. Maka hasilnya hampir sama dengan 0,852597. Seperti yang tadi saya sudah bilang, hasilnya dan juga cakaran ini saya akan cuma mengambil 6 angka di belakang koma. Nah, ini merupakan hasil nilai baru dari X3. Nah, kita akan lanjut ke bagian X. Kita mencari nilai X4 dengan iterasi 3. Iterasi 3, di mana K sama dengan 3, dengan nilai barunya X3 yang sudah kita peroleh di bagian iterasi kedua, yaitu 0,852597. Nah, di sini kita mencari X4-nya sama dengan 0,852597 dikurangi dengan 0,852597 dikurangi 2E pangkat min 0,852597 bagi 1 tambah 2E pangkat min 0,852597. Setelah itu, seperti tadi kita mencari dulu terlebih dahulu E pangkat min 0,852597 atau kita mencari E pangkat min XK-nya. Nah, setelah itu kita tulis kembali min 0,852597 dikurangi dengan 0,852597 kurang 2 dikali dengan hasil E pangkat itu, yaitu 0,426306. Setelah itu dibagi dengan 1 ditambah 2 dikali 0,426306. Sama dengan 0,852597 dikurangi dengan 0,852597 kurang
0,852612 dibagi 1 tambah 0,852612. Nah, 0,852612 ini didapati dari hasil perkalian 2 dikali dengan hasil E pangkat min 0 ini, yaitu 0,426306, maka hasilnya 0,52610. Setelah itu, sama dengan kita tulis kembali lagi 0,852597 dikurangi dengan hasil pengurangan dari bagian pembilang ini, yaitu min 0,000015 dibagi dengan penjumlahan di bagian bawah atau di bagian penyebut, yaitu 1,852612 sama dengan 0,852597 dikurangi dengan min 8 0,0967420329 sampai 6. Nah, E sampai 6 ini merupakan 0, terdapat 0,6 diangkat di belakang koma ini. Nah, saya cuma tulis seperti ini sesuai dengan perhitungan yang saya dapatkan dari kalkulator. Hasil dari pengurangan ini yaitu hampir sama dengan 0,852588. Ini merupakan hasil nilai baru dari X4 pada iterasi 3. Oke, kita akan melanjutkan ke iterasi 4 karena di sini kita diminta untuk mencari sampai nilai X barunya sampai di iterasi kelima. Oke, iterasi 4, A sama dengan 4. Dengan nilai barunya X4 yaitu 0,852588. Di sini kita akan mencari nilai X5-nya sama dengan 0,852588 sama dengan 0,852588 dikurangi dengan 2E pangkat min 0,852588 dibagi 1 ditambah 2E pangkat min 0,852588. Di sini sama seperti iterasi-iterasi sebelumnya, kita akan mencari duluan terlebih dahulu E pangkat min X-nya atau nilai X barunya ini. Oke, X5 sama dengan 0,852588 dikurangi dengan 0,852588 kurang 2 kali hasil dari E pangkat min 0,852588 yaitu 0,426310 dibagi dengan 1 ditambah 2 kali 0,426310 sama dengan 0,82588 dikurangi 0,852588 kurang 0,85262 bagi 1 tambah 0,85262. Nah, 0,85262 ini merupakan hasil perkalian dari 2 kali 0,426310. Setelah itu, kita akan kurangkan bagian pembilangnya, setelah itu kita jumlahkan bagian penyebutnya. Maka hasilnya yaitu 0,852588 kita tulis kembali, dikurangi dengan min 0,000032 bagi dengan 1,85262 sama dengan 0,852588 dikurangi dengan hasil pembagian dari min 0,000032 bagi 1,85262 yaitu min 1,72728352227 E sampai 5 yaitu nolnya terdapat 5 di belakang koma. Sama dengan hampir sama dengan 0,85265. Ini merupakan hasil X5-nya atau nilai baru dari X5 pada iterasi 4. Oke, kita langsung berikut ke bagian iterasi kelima. Iterasi kelima sama seperti iterasi sebelum-sebelumnya, di mana K sama dengan 5. Nilai baru X5-nya sama dengan 0,852605. Oke, kita lanjut ke iterasi 5, di mana K sama dengan 5 dengan nilai baru yang sudah kita dapatkan, yaitu X5 sama dengan hampir sama dengan 0,852605, di mana X5 sama dengan 0,852605 kurang 0,852605 dikurangi dengan 2E pangkat min 0,852605 bagi 1 ditambah 2E pangkat min 0,852605. X5 sama dengan 0,852605 kurang 0,852605 dikurangi dengan 2 dikali dengan hasil dari E pangkat min 0,852605 yaitu 0,42
0,6302 dibagi dengan 1 ditambah 2 kali 0,4263 sama dengan, kita tulis kembali 0,852605 kurang 0,852605 kurang 0,852604 bagi 1 tambah 0,852604 sama dengan 0,852605 kurang 0,000001 bagi 1,852604. Nah, 0,000001 ini didapat dari 0,852605 kurang 0,852604. Dan 1,852604 ini didapat dari 1 ditambah 0,852604. Oke, sama dengan 0,852605 dikurangi dengan hasil pembagian dari 0,000001 bagi 1,852604 yaitu 5,397807624 sampai dengan 7, di mana sama dengan sampai 7 itu adalah 0 yang sebanyak 7 di belakang. Oke, kita kurangkan 0,85265 dikurangi dengan hasil 0,001 bagi 1,824, yaitu kita mendapatkan hasil baru yaitu 0,85260. Oke, di sini saya ingin mengoreksi, sebenarnya di sini adalah X6. X6 kita mendapatkan nilai X6-nya, bukan X5, karena tadi X5 sebelumnya X5 kita sudah mendapatkan. Nah, di sini saya lupa menggantikannya, yaitu di sini adalah X6. Jadi hasil dari X6 pada iterasi 5 yaitu 0,8526. Nah, setelah dilihat-lihat, ternyata nilai X6-nya sama dengan hasil dari nilai X5. Setelah kita sudah mencapai atau kita sudah memperoleh sampai iterasi kelima, kita lanjut ke bagian arahan berikut, yaitu membuat tabel hasil iterasi, di mana dalam tabel tersebut terdapat beberapa kolom dan beberapa baris, di mana terbagi dengan 5 kolom diisi dengan nomor iterasi atau K, XK, FXK, fungsi FXK, fungsi F aksen XK, dan juga XK tambah 1. Nah, ini adalah hasil dari iterasi-iterasi yang sudah saya cari, yang sudah saya dapatkan, dan kita masukkan ke dalam tabel. Oke, kita lanjut ke bagian berikut. Kita gambarkan flowchart algoritma metode Newton-Raphson mulai dari input, proses, iterasi, hingga diperoleh hasil akhir. Yaitu yang pertama kita memulai dengan kata mulai. Setelah itu kita input nilai x0-nya atau x1-nya, di mana kita di situ kita menggunakan x1 sama dengan 1. Setelah itu koma, epsilon, koma, n. N itu merupakan banyaknya iterasi atau banyaknya nilai yang akan kita cari. Setelah itu kita sudah input, kita masuk ke bagian proses, yaitu diawali dengan iterasi pertama seperti yang tadi kita cari, yaitu K sama dengan 1. K sama dengan 1, kita hitung Fxk-nya dan F aksen Xk. Seperti yang tadi kita hitung, yaitu Fxk-nya yaitu X kurang 2e pangkat min 1, di mana Xk kurang 2e pangkat min Xk, dan F aksennya yaitu 1 ditambah dengan 2e pangkat min Xk. Itu setelah kita sudah mendapatkan hasil, kita lanjut ke bagian ini, F aksen Xk sama dengan 0. Nah, jika terdapat ya atau tidak dan error, kita hentikan. Setelah itu kita lanjutkan lagi ke bagian Xk ditambah 1 sama dengan Xk kurang Fxk dibagi dengan F aksen Xk. Nah, ini itu merupakan hasil atau rumus iterasi metode Newton-Raphson. Setelah itu kita masuk ke bagian diagonal diamond. Nah, ini nih kita akan menggunakan nilai mutlak Xk tambah 1 kurang Xk kurang dari epsilon. Nah, di sini di mana X bintang sama dengan Xk tambah 1. Setelah itu kita lanjut ke bagian K sama dengan K tambah 1
Dan di sini kalau kita klik ya, kita lanjut ke bagian cetak X bintangnya. Tapi kalau tidak, kita lanjut lagi ke bagian K sama dengan K tambah 1. Setelah itu kita tulis lagi K lebih dari N. Ya, berarti tidak konvergen. Berarti kalau tidak konvergen, berarti lanjut ke selesai atau output. Nah, kalau kita sudah selesai, kita output. Kita keluar. Oke, itu merupakan flowchart algoritma metode Newton-Raphson yang saya ketahui. Yang berikut kesimpulan, di mana di dalam kesimpulan ini berupa hampiran akar pada iterasi kelima dengan X. Dengan X-nya yaitu hampir sama dengan 0,8526. Oke, di mana soal pertama kita sudah menyelesaikannya, kita akan lanjut ke bagian soal kedua. Terima kasih. Baik, pada akhir video ini, saya akan menyampaikan secara singkat apakah saya menggunakan AI dalam proses pengerjaan atau tidak. Di sini saya menggunakan AI pada bagian G, yaitu gambarkan flowchart algoritma metode Newton-Raphson, mulai dari input proses iterasi hingga diperoleh hasil akhir. Karena saya tidak terlalu memahami tentang flowchart algoritma metode Newton-Raphson, maka daripada itu saya menggunakan AI. Sekian dan terima kasih.